Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Newena Anggisriwayani dari kelas 3B Pendidikan Biologi Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kali ini saya akan menyajikan video presentasi tentang sistem sirkulasi. Yang pertama yaitu organ jantung. Karakteristik dari organ jantung pada mamalia yaitu memiliki 4 ruang, terdiri dari 2 atrium dan 2 ventrikel yang dilapisi oleh 3 lapisan disebut epikardium, miokardium, dan endokardium. Karakteristik jaringan otot jantung. Jaringan otot jantung tersusun atas sel yang memiliki taut rekah atau gap junction. Sel atrium dan ventrikel dipisahkan oleh jaringan ikat fibrosa. Susunan miosit memiliki kemiripan dengan berkas atrioventricularis. Endokardium dibatasi oleh epitel selapis gepeng, dan pada lapisan tengah dapat dijumpai adanya sel otot polos dan serat Purkinje. Serat Purkinje merupakan modifikasi dari sel jantung yang tersusun terpisah dengan inti yang terletak di tengah. Yang kedua ada pembuluh arteri. Pembuluh arteri memiliki karakteristik yaitu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, tunika intima ini tersusun atas sel endotel yang membatasi lumen dan jaringan ikat subendotel. Yang kedua, tunika media terdiri atas sel otot polos dan jaringan ikat fibroelastis. Lapisan ketiga yaitu tunika adventitia yang terdiri dari jaringan ikat fibroelastis. Pada pembuluh yang lebih besar terdapat vasa vasorum. Vasa vasorum merupakan pembuluh yang memberikan darah pada tunika adventitia. Pembuluh arteri dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu tipe elastik. Pada tunika intima terdapat sel endotel yang berbentuk poligonal. Pada tunika media terdapat membran fenestrata, sel otot polos, serat kolagen, dan serat elastin. Dan yang terakhir pada tunika adventitia terdiri dari jaringan ikat kolagen, serat elastin, sel otot polos, dan vasa vasorum. Tipe kedua yaitu tipe muskular. Pada tunika intima dibatasi oleh sel endotel, jaringan ikat subendotel yang terdapat serat-serat kolagen dan sel otot polos. Pada tunika media terdiri dari jaringan otot polos, serat elastin, serat retikulin, dan serat kolagen. Dan pada lapisan tunika adventitia terdiri dari jaringan kolagen dan jaringan elastis serta jaringan otot polos dan terdapat vasa vasorum. Yang ketiga yaitu arteriol. Pada tunika intima, jumlah endotel dan jaringan subendotel sangat bervariasi serta dapat dijumpai adanya lamina elastika interna. Pada tunika media, sel otot polos tersusun secara spiral dengan lamina elastika yang hanya terdapat pada arteriol dengan ukuran besar. Pada tunika adventitia terdiri dari jaringan ikat kolagen dan jaringan elastis. Karakteristik sel penyusun arteri. Yang pertama yaitu sel endotel berfungsi dalam pembentukan membran selektif permeabel, vasokontraksi, vasolidasi, dan mengawasi koagulasi. Yang kedua, otot polos dapat mensintetis kolagen, elastin, proteoglikan. Selain itu dapat mengalami vasokontraksi dan vasodilatasi serta berperan sebagai pengganti sel endotel saat terjadi kerusakan. Yang ketiga yaitu pembuluh vena. Pembuluh vena berperan dalam mengedarkan darah menuju jantung, memiliki diameter lebih besar dari arteri, dan memiliki dinding yang tipis serta terdiri dari 3 lapisan yaitu tunika intima, tunika media, dan tunika adventitia. Penyusun dari
Pembuluh vena memiliki karakteristik yang sama dengan pembuluh arteri, yaitu sel endotel yang berfungsi dalam pembentukan membran selektif permeabel, vasokontraksi, vasolidasi, dan menguasai koagulasi. Yang kedua, otot polos dapat mensintetis kolagen, elastin, proteoglikan, dan dapat mengalami vasokontraksi dan vasodilatasi serta berperan dalam menggantikan sel endotel. Pembuluh vena juga dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu venula. Pada tunika intima, endotel berdampingan dengan jaringan ikat subendotel dan terdapat varisit pada venula yang berukuran kecil. Pada tunika media, hanya ditemukan pada venula yang lebih besar dan terdapat beberapa lapis sel endotel. Yang ketiga, tunika adventitia terdiri dari jaringan ikat kolagen, fibroblast, dan serat elastin. Yang kedua yaitu vena ukuran sedang. Tunika intima terdiri dari lapisan endotel, jaringan ikat subendotel, lamina elastica interna, dan valvula. Tunika media pembuluh vena memiliki ketebalan yang lebih tipis dari arteri, memiliki sedikit sel otot polos dengan serat otot melingkar, serta terdapat serat kolagen dan serat elastin. Pada tunika adventitia terdapat serat kolagen, serat elastin, sel otot polos, dan vasa vasorum. Yang ketiga yaitu vena besar. Pada tunika intima, jaringan ikat subendotel lebih tebal dan ada yang memiliki katup. Tunika media memiliki sel otot polos yang terletak di antara serat kolagen dan serat elastin. Pada tunika adventitia, berkas serat otot polos tersusun memanjang di antara serat kolagen dan serat elastin serta terdapat vasa vasorum. Yang keempat yaitu pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler biasanya akan membentuk jala-jala kapiler yang berdinding tipis. Jala ini akan dikelilingi oleh pembuluh yang bernama anastomosis arteriovenosa. Pembuluh kapiler tersusun atas lamina basalis dan perisit serta sel otot polos dan sel endotel. Karakteristik sel penyusun. Sel endotel membentuk celah sempit dengan diameter 8-10 mikrometer dan pada tipe fenestrata dan sinusoid memperlihatkan celah sel yang lebar. Pembuluh kapiler dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu fenestrata, kapiler yang memiliki pori dan dapat dilalui oleh zat yang datang dari lumen kapiler. Yang kedua yaitu tipe kontinu, kapiler yang tidak berpori, zat harus melewati sel endotel melalui vesikula pinositosis. Yang ketiga yaitu sinusoid, kapiler yang berkelok-kelok, lumen lebar, dan tersusun oleh sel endotel. Pada kelas apes, jantung terdiri dari 4 ruang yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel. Antara ventrikel kiri dan ventrikel kanan memiliki ukuran yang lebih besar dan terdapat bursa Fabricius yang mengandung limfosit. Bursa Fabricius merupakan kantung yang memanjang dari sisi kloaka menuju saluran kemih, reproduksi, dan pencernaan. Bursa Fabricius terdiri dari jaringan epitel kubus lapis, dan jaringan ikat longgar. Pada kelas reptil, jantung terdiri dari 2 atrium dan 1 ventrikel. Dalam ventrikel terdapat 3 rongga yaitu cavum venosum, cavum arteriosum, dan cavum pulmonae. Sinus venosus tersusun atas pacemaker cell. Cavum pulmonale menerima darah dari atrium melalui cavum venosum,
Cavum arteriosus menerima darah dari vena pulmonalis yang kemudian dialirkan menuju cavum venosum. Jantung kelas Pisces terdiri dari satu atrium dan satu ventrikel. Terdapat ruang yang disebut sinus venosus dan bulbus arteriosus yang berfungsi untuk meredam denyut nadi. Sinus venosus terdiri dari pacemaker cell atau sel alat pacu jantung. Jantung dari kelas amfibi terdiri dari dua atrium dan satu ventrikel. Lapisan endokardium mengandung jaringan ikat dan mesotelium. Lapisan miokardium berisi serabut otot dan jaringan ikat endomisial. Katup atrioventricularis tersusun atas jaringan ikat longgar. Sinus venosus memiliki dinding yang tipis dan terletak di bagian posterior atrium dan dorsoposterior ventrikel. Sel ganglion tersebar di sekitar pacemaker cell dengan inti memanjang yang terletak di dekat sinoaorta. Pada aorta terdapat jaringan adiposa yang memberikan energi pada miokardium. Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih dan Om Santi 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 Om.